Cantik bener sih narasumber kita hari ini. Dia ngomong lebih cantik loh, muda banget. Apa kabar sayang? Alhamdulillah sehat. Bener. Sendiri gimana? Alhamdulillah selalu baik. Baik. Seneng banget deh kali ini. Kali satu nyempetin hadir di podcast aku kan. Terima kasih udah diundang ke sini. Siapa sih gak tahu Kalisa Putri? Yang viral itu ya? Iya. Miss Asia 2023. Iya. Miss Tourism World 2025. Hujat itu ya? Iya. Hujatan itu sebenarnya dari fans yang tertunda. Jadi jangan terlalu diambil ke hati gitu itu kan. beneran loh Kak. Nah nanti sebelum kita masuk ke hujatan, biar orang tahu aktivitas kamu tuh apa. Katanya kamu kuliah hukum ya? Iya. Mau saingan sama aku? Enggak sih, enggak berani aku saingan. Senior. Kali kan kamu ambil S2 hukum ya? Ya. S1 hukum, Ya. S2-nya hukum. Ya. Asal jangan dihukum ya, Say. Kenapa sih kamu tertarik dengan dunia hukum? Iya, karena negara ini kan berdasarkan hukum. Terus buat saya yang profesinya sekarang ini di dunia entertain, itu sebenarnya nggak nyambung ya. Tapi menurut saya pendidikan itu investasi buat diri saya gitu. Jadi kapanpun saya mau gunakan itu bisa. Ada rencana pengen jadi pengacara atau aktif di bidang hukum? Aktif di bidang hukum mungkin ya. Oke, jadi belum mau ngerambah ke dunia pengacara? Belum. Pusing. Tadi kan kamu bilang tuh dihujat apa dihujat apa karena memang kamu penampilannya memang seperti Barbie dan memang kamu Barbie hidup menurut aku ya. Gitu. Sebenarnya sebutan Barbie itu dari netizen sendiri yang membuat sebutan itu, yang menghujat juga netizen gitu. Jadi awal-awal viral itu karena di Miss Asia 2023 saya lagi kompetisi di India waktu itu dengan berbagai negara lain juga. Waktu itu saya di day pertama karantina itu udah muka saya breakout. Lagi biasa cewek kan lagi period gitu. Nah pada saat photoshoot di sana itu official tuh upload foto yang no filter sama sekali dan itu netizen Indonesia langsung menghujat saya. Udah pulang aja, nggak pantas lo mewakili Indonesia di internasional. Emang parah banget? Iya enggak sih, cuman biasalah karena beauty pageant itu kan dituntut harus perfect. Ya harus selalu cantik ya. Selalu cantik gitu. Dan mereka nggak peduli tentang dibalik itu saya sedang mengalami apa gitu. Ya karena netizen kan taunya kan kita sebagai public figure harus selalu cantik, harus selalu fresh gitu. Menghadapi hujatan itu apa yang kamu lakukan? Adakah perasaan minder terus kayak hopeless gitu atau memang gue pulang aja deh gitu? Sebenarnya waktu kompetisi itu saya nggak ngecek sosial media sama sekali. Cuman ada beberapa tim yang sakit hati gitu. Kakak dihujat kayak gini nih. Saya laporin ya gitu karena banyak sekali yang udah mengarah ke fitnah apa gitu. Terus nggak usah, saya juga nggak baca kok gitu. Jadi tim saya yang bagian ngefilter itu menghapus-hapusin di blog gitu. Tapi saya sendiri sih sampai sekarang cuek banget sih. Nggak terganggu dengan komen-komen gitu ya? Enggak, karena mereka belum tahu siapa saya. Tapi ketika ada kan di balik hujatan itu ya yang wajah no filter, kemudian kan sekarang berkembang tuh kamu dibilang Barbie hidup. Itu agak meredam emosi terhadap haters kah atau ternyata gue kayak Barbie gitu? Enggak juga. Waktu itu kan di lagu yang pertama itu Lucky Girl judulnya, itu memang konsepnya tuh half human half doll. Jadi penampilan saya tuh dibikin like doll gitu. Makanya itu juga berawal dari sebutan netizen juga sih sebenarnya Kak. Semua itu dari pemirsa gitu yang direalisasikan ke album saya itu, lagu saya. Jadi memang based on performan kamu di album itu setengah manusia setengah boneka gitu ya kalau boleh tahu judulnya kan kayak gitu ya emang. Jadi akhirnya si netizen ini dan hater termakan gitu kan dan akhirnya bilang ya udah sekalian aja Barbie hidup gitu kan. Iya gitu, sekalian tapi aja. Tapi memang kamu kayak Barbie kok. Maksudnya hidungnya mancung gitu. Kalau dibanding hidung saya kan tapi kan kamu mancung terus badan kamu oke lah ya, langsing, cantik, tinggi gitu, kutilang, kurus, tinggi, langsing gitu. Itu kamu gimana ngerawat badan itu gimana? Sebenarnya nggak ada yang diet ekstrim gitu ya, cuman menjaga pola makan aja sih, jangan berlebihan karena semua yang berlebihan tuh emang nggak baik gitu. Jadi kalau makan nasi ya
setengah gitu. Ya tetap normal makan nasi sekali sehari gitu, nggak usah semua jam dalam 3 kali itu makan nasi gitu. Terus dalam olahraga juga hanya setengah jam aja di pagi hari. setiap hari. Kalau nggak kesiangan ya bangunnya. Oh, jadi kalau kesiangan nggak olahraga? Nggak skip. Oh gitu. Itu kan kamu tinggi banget ya? Itu memang keturunan keluarga atau memang? Iya sih, keturunan. Jadi metabolisme body yang seperti ini emang sebenarnya genetik juga sih. Oh. Tapi gini Kak, kalau genetik tapi nggak dirawat ya sama aja, akan melar juga gitu. Tetap harus dirawat juga, harus jaga pola makan juga, olahraga buat kesehatan, bukan buat kurus ya. Nggak ada pantangan misalnya, gue nggak mau makan nasi lebih dari 4 sendok gitu kan. Terus gue harus olahraga sehari misalnya berapa jam gitu. Kan tadi kan Kalisa bilang cuma setengah jam doang ya. Setengah jam itu pun treadmill aja sih. Oh itu treadmill doang, yang penting itu ngejaga kestabilan badan aja ya. Iya. Pantangan nggak ada yang kayaknya. Nggak ada, makanan paling gini loh, gizinya seimbang aja. Misalkan kita makan nasi, terus ada sayurnya, ada beefnya gitu. Jadi jangan makan daging aja gitu. Jadi gizinya biar seimbang aja. Seratnya ada, proteinnya ada gitu. Berarti nggak minum obat-obatan diet gitu ya? Enggak. Bahkan saya beberapa kali diajak kerjasama dengan obat-obat pelangsing gitu. Saya nggak terima walaupun dibayar mahal juga. Oh, karena memang aku nih begini bukan karena obat gitu kan, Ya, tapi karena memang dirawat. Saya kan juga tahu kalau obat-obat tersebut itu nggak baik buat kesehatan gitu. Saya nggak mau racunin orang dengan beli itu, nanti malah ginjalnya sakit atau fungsi hatinya yang sakit karena obat yang cepet langsing itu. Karena buat menahan nafsu makan itu sebenarnya kalau secara medis itu nggak baik dengan obat-obatan kayak gitu. Oh jadi memang udah meng-create diri sendiri bahwa aku tuh nggak mau ibaratnya jadi model obat diet karena memang dari awal aku udah langsing begini gitu kan, dan nggak mau menjerumuskan orang dengan obat yang Kalisa promoin. Betul. Mulia banget sih kamu. Itu memang didik apa? Memang keinginan pribadi sendiri atau memang diarahin sama apa? Ada manajer kah? Keinginan pribadi, malah justru ada beberapa manajemen artis yang ayo Kak lumayan gitu fee-nya gitu. Tapi saya nggak mau terima. Oh lebih kayak ke kemanusiaan ya? Iya kasihan orang udah minum obat itu biar langsing kayak Kalisa gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Kalisa tuh langsing bukan karena obat ini, tapi memang dari dulu udah begini gitu kan? Iya karena aku menjaga pola makan dan olahraga gitu. Bukan karena obat itu yang nantinya malah kalau minum obat itu akan menjadi penyakit sama orang yang minum obat itu. Karena kebanyakan obat itu kandungannya itu nggak baik buat kesehatan gitu loh Kak. Tadi kan sempat nyinggung tuh waktu ya breakdown pas yang di India gitu ya. Itu sedikit ceritain dong kamu ngadepinnya gimana. Terus kan itu di masa karantina tuh seperti apa? Respon panitianya tuh kayak apa ngelihat muka asli tanpa filter seperti itu tuh. Kayak pengen tahu aja sih karena kan apalagi saya tuh nggak tahu tuh dunia dunia beauty pageant gitu nggak banget gitu. Pengen tahu aja sih kok bisa ya gitu. Sebenarnya yang dinilai itu bukan cuman fisik ya, tapi public speaking, attitude, brand, beauty, behavior itu saling berkaitan gitu. Bukan cuman dari segi looknya aja. Kalau look itu makeupnya di sana juga udah bagus-bagus kok, bisa mempercantik gitu queennya. Tapi kalau dari segi public speaking, attitude dan talentanya nggak ada, juga nggak masuk buat penilaian gitu. Jadi selama karantina di sana itu touchdown di negara tersebut itu udah masuk penilaian. Gimana kita cara berbicara dengan tim, panitia, terus penampilan kita itu dinilai semuanya. Mulai dari touchdown, landing itu kan udah disambut tuh sama tim dia di sana. Itu udah dinilai itu gimana cara berbicaranya dan saya memakai selempang Indonesia. Jadi saya bawa nama Indonesia. Jadi harus benar-benar jalan aja juga dinilai juga. Ribet gak sih kayak gitu buat kamu? Ya tantangan jujur sih. Ribet kah, happy kah, atau dibawa enjoy kah? Dengan karantina yang durasinya hampir 1 bulan. 1 bulan? Dari jam 6 pagi itu udah harus pakai high heel 15 cm sampai aktivitasnya tuh selesainya sekitar jam 12 malam gitu.
Itu heels 12 cm. 12 cm tinggi banget. 15. Tinggi banget Kalisa. Kamu oke jalan pakai heels? Oke, udah terbiasa. 15 cm. Aku 9 cm aja bisa bertahan 5 menit. Alhamdulillah. Ini memang harus 15 cm. Kenapa 15 cm memang? Itu udah standarnya sih Kak. Standar? Standarnya. Jadi yang netizen nggak tahu tuh kita kaki lecet apa itu kan nggak tahu ya. Kita malamnya pegel kaki gimana itu kan nggak tahu. Taunya pokoknya lo harus tampil perfect gitu. Itu setiap hari pakai heels 15 cm? Setiap hari? Ya, kecuali yang kayak yoga gitu kan ada aktivitas yang kayak gitu yang enggak gitu Kak. Saya ngebayangin kamu pakai 15 cm. 15 cm itu semana ya? Segini ya? Nggak usah kompetisi internasional, tingkat nasional di Jakarta aja pun begitu Kak. 15 cm juga? Kalau buat beauty pageant itu emang standarnya segitu. Oh, untung saya cuma jadi pengacara. Serem banget sih. Aduh. Dan kalau aku sih ngeliat kamu memang basicnya udah cantik ya, udah glowing gitu. Sampai di situ sinarnya tuh udah luar biasa gitu. Menyala. Ada perawatan khusus kah? Misalnya harus rutin di facial seminggu sekali, harus laser sebulan sekali atau apa? Sebenarnya sih enggak ya, cuman karena ada beberapa produk yang saya harus kerjasama, ya sudah saya melakukan treatment di klinik. Tapi kalau buat sehari-hari sih paling cuman sunscreen sama moisturizer. Oh, yang wajib itu. Begini make up sendiri atau pakai muak? Sendiri Kak. Make up sendiri? Karena udah terbiasa selama di beauty pageant itu juga harus bisa make up Kak. Karena di sana itu kan kita make up sendiri juga. Oh, jadi nggak pakai muak? Kalau pakai muak itu di event-event tertentu, nggak setiap hari. Oh, kalau hari-hari sendiri? Bangun subuh jam 4 tuh udah make up, hairdo sendiri. Aktivitas mulainya jam 6.30 pagi gitu. Kalau aktivitas kamu di dunia nyata tuh apa sebenarnya dunia nyata? Ada beberapa. Dari bangun tidur sampai malam tuh biasanya kamu ngapain aja? Ada aktivitas rutin kah? Kasih tahu deh. Jadi tuh orang percaya kalau kamu tuh memang beneran begini hasil perawatan bukan obat atau operasi atau apa. Gitu. Ya bangun tidur itu stretching lah selama 30 menit itulah. Okay. Terus abis itu buka jurnal segala macam. Terus ini juga kan saya baru selesai kuliah juga. Tadinya ngurusin kuliah ya, tapi ada beberapa bisnis juga yang saya tanganin, produk gitulah. Kalau boleh tahu bisnisnya apa sih? Produk ada di Jawa Timur karena saya kan dari Jawa Timur ya. Ada beberapa yang saya jual gitu di sana. Oh, oke. Terus kan baru sampai tuh mengecek aktivitas, terus harus ke kantor kah atau ikut pelatihan kah, yoga kah? Enggak ke kantor sih. Oh, nge-mall kah? Mungkin akan ada tuh orang kalau nggak ke mall sehari meriang gitu. kayak saya gitu kan, kalau udah kelamaan nggak ke mall kayak ya demam. Itu obat juga sih itu. Iya, cuci mata gitu. Kamu maksudnya dengan aktivitas kamu yang harus selalu cantik gitu kan? Kamu mainnya di tempat yang ber-AC terus kah? Di tempat-tempat yang... Bener, nge-mall emang suka banget ya nge-mall. Terus ya pokoknya fleksibel. Saya gak ada yang office hours. Harus masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu, enggak. Oh, jadi aktivitas sehari-hari ya udah gitu aja gitu kan ya? Ada beberapa yang saya handle lah. Dan ada law firm yang saya juga berpartner gitu. Oh, law firm. Saya hanya partner sih, belum bisa. Belum bisa lawyer. Terjun ke pengadilan ya. Iya. Jadi masih dipakai ya Kalisa mungkin bantu buat lobby-lobby gitu ya. Ada law firm. Ya. Luar biasa. Yang bikin kamu seperti ini, yang akhirnya menekuni gini. Aku perempuan gitu ya. Tapi itu aku nggak bisa kayak kamu gitu yang harus selalu tampil cantik, harus langsing, harus selalu glowing. Ini cantik loh Kak. Bukan, maksud aku tuh daily activity itu kan kalau aku kan lebih kayak ke usaha dan ke pengacara ya. Kalau kamu lebih harus diri aja beda ya, kita begini dia begini. Nah, itu yang membentuk kamu seperti ini apa sih? Apa kamu mengidolakan siapa atau ada yang ngajarin misalnya ibu kah gitu? Jadi kalau udah bawaan itu iya emang bener bawaan. Jadi sebelum saya beauty pageant itu dunia saya di beauty pageant itu kenapa saya bisa masuk dunia itu?
awalnya karirnya itu kan dunia model. Nah, terus saya juga aktif di sosial. Nah, pada saat saya aktif di organisasi, di kegiatan sosial itu banyak sekali orang di sekeliling saya yang meminta, kamu tuh putri banget gitu. Kamu pantas banget jadi putri gitu. Nah, udah saya cobalah di Miss Asia Indonesia dan saya terpilih juara 1 terus mewakili Indonesia di ajang internasional. Begitu juga selanjutnya Miss Tourism World Indonesia kemarin. Luar biasa. Kadang tuh saya suka bingung ya sama perempuan-perempuan yang bisa kok ya kemayu banget gitu ya. Terus kok ya bergaun banget, gemulai banget. Saya tidak bisa menjadi seperti wanita itu. Banget gitu. Iya, saya aja duduk kayak kamu begini udah pegel nih badan nih. Pengennya nyandar gitu. Nah, kamu tuh bisa begini ya. Itu seharian bisa Kak. Gitu ya. Saya bisa kalau ada penopang di belakang. Kalau begini terus kayak kamu, pegel saya. Itu kamu pakai korset nggak? Gak pernah sih Kak. Jadi kamu begini tuh karena memang udah postur badan udah begini. Iya posturnya aja sih. Dibiasainnya kayak gini. Ya kalau gini terus lucu juga ya. Boleh deh aku coba. Pegel banget rasanya. Nah dari aktivitas kamu itu kan banyak banget. Nah sekarang kamu nyanyi juga. Iya Kak. Itu nyanyi album keberapa sekarang? Udah bikin berapa album? Lagu yang kedua ini baru mau launching bulan depan. Sekalian filmnya juga di launching. Film? Nah karena itu buat lagunya buat film gitu. Kamu bikin film juga? Bukan saya yang bikin film tapi lagunya dipakai buat film. Film layar lebar yang nanti filmnya akan tayang bulan Mei kalau gak salah. Jadi kamu kayak soundtracknya gitu ya kalau nggak salah. Saingannya Melly Guslow. Aduh teteh ada saingan deh. Jadi gitu. Apa kalau boleh tahu lagunya tentang judulnya itu Queen is Back. Queen is Back. Jadi, Queen. Judul filmnya Ratu Pertaka, judul lagunya Queen is Back. Jadi pemainnya yang di film tersebut tuh juga rata-rata pelaku pageant, beauty pageant. Kamu nggak main di film itu? Enggak. Aku lagunya aja. Lagunya aja. Karena enggak, kalau dunia acting aku kurang. Menurut aku kurang gitu loh. Jadi belum berani buat. Bisa ya kamu memilah sendiri yang oke atau enggak karakter kamu gitu ya, luar biasa. Iya, alhamdulillah juga kemarin itu pas lulus S2 itu juga bener-bener berbarengan Miss Tourism juga. Terus persiapan tesisnya itu kan luar biasa. Pusing ya, tapi alhamdulillah dapat nilai terbaik dan lulus tepat waktu. Karena kan di dunia entertain itu ya, ketika udah bisa nyanyi, mau nyoba-nyoba nih dunia acting, walaupun actingnya dipaksakan, tapi ya udahlah yang penting cuan, udah penyanyi yang penting cuan gitu kan. Ya acting juga, ya nyanyi juga, kadang ya bukan aku bilang bukan serakah sih, artinya melebarkan sayap gitu. Udah sekalian aja belajar. Iya sih, sebenarnya ada manajer juga yang udah minta, ayo kamu main film aja dong. Iya, tapi aku belum mengasah talenta aku di dunia acting gitu. Aku harus belajar dulu, udah maksimal, baru terjun gitu. Enggak yang baru setengah-setengah langsung terjun. Jadi hasilnya nanti nggak maksimal. Jadi itu kamu pengen apapun yang kamu lakukan itu aku based on keahlian kamu. Kamu harus paham dulu gitu. Kalau enggak cuma sekedar cabutan nggak mau. Kayak sebelum launching single lagu juga aku belajar itu benar-benar udah lama sama Miss Berta yang udah profesional banget Berta, gitu. Nah, ya jadi harus benar-benar ini loh, nggak yang setengah-setengah gitu. Ikut ajang juga udah mateng gitu loh Kak. Apalagi kompetisi, cewek aja kalau nggak kompetisi bersaing ya. Apalagi kompetisi sama cewek nih, bukan kompetisi nih, tapi udah bersaing. Apalagi di kompetisi yang lawannya 70 negara gitu. Jadi harus benar-benar menguasai bidang itu supaya bisa jadi yang terbaik gitu ya. Iya, betul. Aku kira mumpung lagi viral gitu kan. Gue main film gitu. Masalah bisa atau enggak actingnya belakangan gitu. Yang penting gue tampil dulu gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Alhamdulillah kamu nanti dulu begitu. Jangan serakah semua diambil. Satu-satu dulu. Betul. Fokus ya ke satu-satu karir. Nah kamu tuh kan sama mama ya, manggil ibu tuh mama atau apa? Ibu. Itu kedekatannya seperti apa sampai kayak memfigurkan ibu banget? Sebenarnya ibu nggak mengcover semua di karir aku ya, karena bidangnya juga lain. Kalau ibuku lebih ke dunia kantoran gitu. Kalau saya entertainment kan. Cuman doa sama ada beberapa situasi yang aku butuh bantuan ibuku tuh dia yang bisa membantu gitu. Karena temen itu kan happy-nya aja ya. Kalau pas lagi kita butuh sesuatu, nggak mungkin aku minta tolongnya ke temen. Tapi di
saat-saat yang aku benar-benar aduh nggak ada yang bisa minta tolong nih kecuali ibuku. Nah itu dia menolong aku, dan doa-doanya itu juga aku rasa yang banyak dikabulkan juga. Topik menarik ya yang kamu bilangnya, kalau lagi susah kan orang cuma bisa nonton doang gitu kan. Kalau mau tempat curhat gimana, tau lah ya pergaulan tuh seperti apa. Dengan aktivitas kamu, dengan kecantikan kamu, dengan segala prestasi kamu, pastilah ya kita tahu lah ya dunia pergaulan seperti apa. Pasti ada yang pro dan kontra. Kamu ngadepin hal-hal kayak gitu gimana sih? Orang tuh dinilai dari value-nya, bukan apa yang dia pegang. Walaupun dia pegang tas mahal pun, kalau dalam dirinya nggak ada value-nya, itu nggak bakalan kelihatan di mata aku gitu loh. Kan ada yang wah ini kosong banget gitu, tapi dia cuma menang di penampilannya doang, apalagi dia kerjaannya nggak jelas apa gitu. Tiba-tiba punya Hermes banyak, ya, mobil yang banyak diomongin gitu. itu juga nggak ada isinya. Ngomonginnya cuman tas lo beli di mana, lo muka lo OP di mana gitu. Itu kosong gitu loh, nggak ada isinya. Buat aku nggak ada value-nya. Jadi perempuan tuh mendingan, aduh itu sih bisa dibikin gitu. Muka itu barang bisa dibeli, tapi kalau isi otaknya, attitude-nya, terus bisa ya, skill-nya, iya. Nah, kamu ngadepin orang-orang kayak gitu gimana? Apakah kamu move away? Ya udahlah, gue back off deh, gue nggak mau main sama dia gitu. Atau ya sekedarnya aja sih Kak, nggak mau yang deket banget gitu. Kalau misalnya tiba-tiba diomongin, digibahin, Kalisa tuh kan cakep gara-gara ini, Kalisa tuh kan menang karena deket sama ini. Ngadepin hal-hal kayak gitu. Biarin aja lah, itu namanya anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya. Nggak perlu klarifikasi kah? Nggak perlu, nggak ada. Hebat kamu nggak ya. ada pengaruhnya juga buat hidup aku gitu. Usianya berapa sih? 25. Oh masih muda banget tapi udah dewasa. Oke. 26 tahun ini. Tahun ini 26. Kaget loh aku, karena kan kita sama ini kan kenal cuma di sosial ya. Di sosial media aja, ketemu cuma beberapa kali di event sosial tertentu gitu kan. Tapi ya di komunitas sosial ya, acara kadang kita ketemu di pas arisan, di halal bihalal gitu kan. Nggak pernah ngobrol sampai deeply kayak gini tuh nggak, belum. Karena kakak masih sibuk banget. Aku ketemu begitu ngobrol sama kamu, oh ternyata adik gue oke banget gitu kan. Dengan agak shock, maaf ya, karena selama ini kan orang yang cantik banyak banget. Orang cantik itu banyak, tapi orang cantik yang bijak, pintar, memandang satu masalah, apalagi di usia kamu yang masih muda ini tuh jarang banget aku temuin. Tapi ketemu kamu tuh agak-agak shock juga sih, di luar ekspektasi aku tuh, seorang Kalisa Putri. Kalau diajak ngobrol begini, apalagi kamu biasa kamu hukum gitu ya, lebih enak. Aku tuh pengen nanya, karena kamu aku anggap cerdas gitu ya, aku tuh pengen tahu. Ini banyak nih di Indonesia ini terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan. Pandangan kamu dalam kasus-kasus seperti ini, siapa sih yang harus disalahkan? Pelakukah? Atau si korbankah? Mungkin yang mengundang dengan pakaian seksinya, dengan pamer auratnya. Nah, jadi, pandangan seorang Kalisa itu seperti apa? Kita itu kan tidak bisa mengontrol orang yang ada di sekitar kita, apalagi kalau di tempat umum ya. Jadi gimana caranya kita bisa melindungi diri kita ya dengan berpakaian yang sopan gitu. Tapi kalaupun sudah berpakaian sopan masih dilecehkan, ya itu baru kita harus tegur orang tersebut gitu sih. Tapi dengan tindakan kita ya harus kita melindungi diri kita dulu nih, dengan cara bagaimana bersikap, berpakaian yang sopan di tempat umum. Oh, jadi sebenarnya kasus-kasus pelecehan itu juga tidak disebabkan oleh satu pihak, tapi sebenarnya kedua belah pihak ya, saling terkait ya. Ya, walaupun memang ya banyak juga yang sudah pakai tertutup tetap dilecehkan gitu. Ya banyak banget kok. Banyak banget. Makanya kan tadi aku bilang kan, nggak semuanya tuh dari si korban, nggak semua tuh dari si pelaku. Kadang memang dari si pelaku 100% penyebabnya, kadang juga ada 50% sumbangsi si korban. Iya benar. Iya. Apalagi sekarang sosial media itu kan udah bebas banget, bisa bikin video, foto yang seronok gitu. Dan malah mereka memancing buat dikomentarin seperti itu. Iya. Kan kamu sekarang udah mulai masuk ke dunia hukum ya. Ketika ada kasus pelecehan sosial yang proses penanganannya agak lambat, agak kurang sreg, agak membela si pelaku gitu ya. Bahkan seakan-akan tuh sekarang ini banyak korban yang teriak, aku korbannya, tapi kok malah kayak proses penyidikan ini tuh kayak seakan-akan
karena si korban, penyebabnya karena si korban. Kamu sebagai orang, aku nganggap kamu karena S2 hukum ya, aku yakin kamu punya pendapat hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Pandangan kamu bagaimana menghadapi proses seperti itu di Indonesia? Sangat disayangkan ya kalau memang pelaku itu dibela gitu. Seharusnya korban itu dilindungi. Biasanya tuh malah korban yang di blow up ke media. Mukanya tuh nggak disensor, terus kasusnya itu dibahas detil-detilnya. Tapi pelakunya malah disensor dan nggak tahu. Apalagi kalau pelaku tersebut punya power. Nah itu sih menurut saya sangat disayangkan ya. Buat hukum di Indonesia ini juga masih kurang banget untuk penanganannya yang lebih baik gitu. Butuh instansi yang bisa membela korban pelecehan dengan benar ya, jangan cuman karena pelakunya itu punya power terus instansi tersebut tidak berani membela gitu. Setuju dong ya kalau ada kayak dulu kan tuh ada tuh zamannya Mbak Nur Sahbani gitu ya. Ada LBH Apik ya, ada LBH tuh buat perempuan dan keadilan gitu ya. Tapi kan sekarang agak kurang gaungnya ya. Kenapa sih? Apakah kalau misalnya ada sebagian perempuan-perempuan yang membuat bantuan hukum terhadap korban-korban pelecehan gitu ya, terhadap kasus-kasus yang terkait kewanitaan, apakah kamu nantinya akan mendukung kah atau malah kamu akan menjadi bagian dari lembaga bantuan hukum itu, atau ada plan ke depan kah terhadap perempuan-perempuan? Karena kan kalau dari percakapan kita tadi kan kamu tuh sangat membela perempuan itu harus begini loh. Iya, tentunya menjadi bagian dari membela yang kebenaran itu adalah tugas seorang bekerja di bidang hukum ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat juga kita banyak yang emang korban sama pelakunya itu punya masalah masing-masing. Misalkan dari korbannya memang sudah begitu, pelakunya juga harus diberikan sosialisasi soal misalnya seperti kalau korban-korban di kasus pelecehan itu kan banyak sekali ya jenis kasusnya gitu. Tergantung kita lihat kasusnya bagaimana gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ada ya lembaga bantuan terhadap perempuan itu, pasti kamu mau terlibat dong? Terlibat, kan? Mau banget. Mau gitu banget ya. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ternyata kamu memang beneran cerdas. Kembali ke pribadi kamu nih. Katanya kamu udah nemuin seseorang yang sangat spesial. Iya ada sih Kak. Ada. Biar nggak kosong, kalau hatinya nggak kosong. Oh. Kali asal ada aja gitu biar nggak kosong. Enggak sih, nggak ada aja. Kan juga udah sekian lama juga nggak. Oh udah lama. Iya, justru malah di karir saya semenjak jadi model sampai setahun yang lalu lah aku baru punya pacar tuh. Itu fokus benar-benar nggak mau pacaran, jadi fokus buat karir aku. Mungkin kalau aku punya pacar pada saat itu aku nggak bisa seperti sekarang ini. Karena aku sibuk pacaran gitu. Tapi setelah aku udah raih, baru aku mau pacaran dan menemukan juga yang sesuai kriteria kamu. Kriterianya. Kayaknya kan aku sering tuh kalau kamu ulang tahun tuh ada barang-barang mewah, berlian, mobil. Kepo ya. Maksudnya laki-laki itu seberapa spesial buat kamu sampai dia tuh mengidolakan seorang Kalisa Putri. Hadiah-hadiahnya udah luar biasa. Ya itu baru yang diposting ya, tapi yang gak diposting itu banyak banget gitu. Karena benar-benar dia mensupport aku. Aku gak mau cowok yang aku mau berkarir terus menghambat gitu. Dia justru berkontribusi buat masa depan aku. Oh, jadi memang selalu ada. Selalu dia berkontribusi banyak banget buat aku. Oh oke. Jadi someone spesial banget. Jadi aku yang ada di doa aku tuh dikabulkan tuh di luar ekspektasi aku malah. Aku mintanya segini dikabulin segini. Oh oke. Pengusaha kah beliau? Pengusaha dan adalah. Boleh dikasih di spill dong, misalnya spesial itu tuh dia bekerja di bidang di dunia tambang ataukah di apa, ataukah artis juga atau apa, kepo. Yang jelas bukan artis, justru malah anti ya sama ya. Oke. Ada rencana serius? Nanti dulu lah. Masih belum mau? Nanti dulu Kak. Agak susah ya dikoreknya. Oke. Tapi orang tua udah sama-sama tahu ya? Tahu sih. Berarti udah gak ada hambatan ya? Aman. Jawabnya agak terbata-bata kalau udah urusan hati.
Nih gelar kamu nih dapat gelar kehormatan nih dari Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Nyimas Tumenggung Putri Kalisa Budaya Ningtyas. Itu gimana ceritanya bisa dapet? Iya, jadi eyang saya tuh kan almarhumah eyang saya tuh aktif di keraton dari dulu. Nah, selama beliau masih hidup, itu aku selalu diajak ke keraton buat ikutin adat-adat upacara. Kamu memang putri berarti ya? Walaupun eyang saya tinggal di Jakarta, tapi bisa berapa bulan sekali itu ke sana dan aku selalu diajak. Cucunya hanya aku aja yang diajak. Nah, terus setelah meninggal setahun 2 tahun tuh kosong, jadi nggak ada yang menyambung silaturahmi ke sana, tuh nggak ada. Gitu. Terus aku balik lagi lah ke sana sendirian karena emang keluarga juga nggak ada yang mau gitu. Yang nyambung silaturahmi ke keraton itu hanya aku aja. Nah, dari pihak keraton itu benar-benar salut sama aku yang juga baru saja mendapat gelar Miss Tourism World Indonesia yang aku memang campaign-nya itu ya budaya Indonesia gitu pada saat di China tersebut gitu. Itu benar-benar ya udah langsung diberikan gelar itu secara resmi dari keraton. Adakah apa requirement persyaratannya kalau udah jadi seorang putri keraton itu kamu nggak boleh begini atau ada ya? Ada. Sebelum dikasih gelar itu mereka sudah melihat aku seperti ini, udah layak gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada requirement tertentu, ada permintaan keraton nggak ada. Apalagi kalau banyak yang bilang beli ini itu nggak sama sekali. Netizen kan ya. Apa juga kita bikin salah aja buat mereka. Itu. Malah itu menjadi sedikit beban gitu loh. Jadi aku harus menjaga sikap dimanapun. Terus duduk di tempat yang gelap itu aku dikiranya lagi ngapain gitu, misalkan di klub atau padahal itu kafe gitu. Salah aja ya. Mendingan nggak usah diposting lah gitu. Karena selalu persepsi orang suka beda ya. Oke, dari sekian banyak aktivitas kamu putri keraton, model, penyanyi, ya kan, terus juga giat di kegiatan sosial. Kamu tuh pengen tuh orang kenal kamu sebagai apa sih? Kalisa Putri itu sebagai apa sih? Kalau sebagai putri itu terlalu berat ya, karena tuntutannya netizen tuh banyak banget, harus perfect setiap saat gitu. Ya sebagai seorang saya aja, tapi yang aktif di dunia sosial. Gitu. Oh, lebih kayak Kalisa Putri seorang yang punya rasa sosialnya tinggi. Aku bisa nyanyi juga itu. Kemarin juga apa adanya lah ya. Juara juga sih waktu di Miss Tourism. Di China itu. Jadi memang kamu pengen dikenal ya. Ini aku beginilah apa adanya. Yang aku bisa ya itu. Ya kalau memang ada editan-editan di sosial media itu kan memang sekarang zamannya udah zaman digital ya, udah AI gitu. Udah tingkatannya udah AI gitu. Jadi kamu nggak ada yang perlu diedit lagi sayang, udah. Perfect tuh. Terus pakai filter. Enggak juga sih, udah oke lah. Kasih ini dong, kita mau closing, kamu kasih pesan ke perempuan yang sedang berjuang mencari jati diri. Jadi sekarang itu kan banyak sekali ya cewek yang belum apa-apa tuh udah kayak nyerah gitu. Apalagi zaman sosial media gini ngelihat yang itu lebih sukses, padahal belum tentu. Itu hanya sosial media, itu hanya sebagian kecil aja yang ditayangkan di sosial media. Sebenarnya itu 80% mungkin dia jatuh bangun gitu, yang ditampilkan yang cuma sedikit, yang enak-enaknya aja. Nah, terus kalau memang kita terlahir dari siapa, itu nggak bisa kita minta, itu udah takdir, harus diterima. Misalkan gue kan terlahir dari keluarga yang biasa aja, sederhana, dari desa, dari kampung. Tapi kita bisa merubahnya kalau kita mau berjuang. Terus jangan lupa juga libatkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa membantu kita dalam karir dan berjuang sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Itu aja. Luar biasa. Sekali lagi aku terima kasih. Dan aku jujur aja aku agak shock ternyata kamu secerdas ini. Dan kamu memang beneran cakep ya. Jadi kalau dibilang ada netizen ngejulitin editan itu. Ya emang diedit sih Kak, emang ada filternya. Karena itu emang konsepnya branding aku emang kayak gitu. Tapi kan memang aslinya kamu cantik. Ya itu syaratnya gitu. Harus cantik aslinya juga. Iya, karena orang diedit dipaksain gitu kan. Tapi kan memang aslinya udah begini. Aslinya juga tinggi, langsing gitu. Jangan sampai ketemu bogel gitu. Itu editnya keterlaluan banget gitu ya. Iya gitu. Sekali lagi aku terima kasih Kalisa udah berkenan hadir. Semoga apa yang kamu sampaikan hari ini bisa netizen-netizen di luar sana akhirnya this is the real Kalisa Putri. Terima kasih sekali lagi lah. Salam sehat buat kita semuanya.